Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagian terakhir pada sistem reproduksi pada manusia. Oke, ini bab pertama untuk IPA kelas 9 dan ini adalah video yang kelima. Di video yang pertama kita udah belajar tentang pembelahan sel. Terus yang kedua kita udah belajar juga tentang struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki. Pada video ketiga kita udah belajar tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Dan video keempat yang sebelumnya kita udah belajar siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Nah, di video ini yang merupakan video terakhir, kita akan belajar tentang penyakit pada sistem reproduksi pada manusia dan gimana cara pencegahannya. Oke? Nah, pada bagian ini kita akan ngebahas yang pertama, itu kita akan ngebahas tentang penyakit pada alat reproduksi. Oke, apa-apa aja. Yang akan kita bahas nanti yang pertama adalah AIDS, HIV/AIDS. Oke. Terus kemudian ada gonore, kemudian ada sipilis, terus ada herpes, keputihan, dan kemudian epididymistis. Oke. Nah, selain kita ngebahas penyakit-penyakit ini, apa penyebabnya, apa ciri-cirinya, oke? Nanti kita akan juga ngebahas pencegahan penyakit pada alat reproduksi. Gimana caranya biar kita jangan sampai terjangkit salah satu penyakit yang ada di sini. Oke? Harus bisa kita cegah. Nah, yang pertama, kita ngebahas tentang HIV/AIDS dulu. Ini yang paling berbahaya di antara semuanya. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Apa itu? Ini adalah penyakit yang berkaitan dengan penurunan kemampuan imun pada tubuh. Oke? Jadi, tubuh punya sistem imun yang nanti akan melawan kuman bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Jadi, setiap ada kuman bakteri yang masuk ke dalam tubuh, maka sistem imun tubuh itu akan melawannya. Sehingga ya tubuh kita sehat-sehat aja. Tapi orang yang terkena AIDS, sistem imunnya itu rusak. Jadi, ketika ada bibit penyakit yang masuk ke dalam, maka nggak bisa dilawan lagi. Sehingga ya orang yang sakit AIDS biasanya dia punya banyak penyakit lain. Oke? Meninggalnya bukan gara-gara AIDS-nya, tapi gara-gara penyakit lain yang nggak bisa dilawan oleh sistem imun oleh tubuhnya. Oke? Nah, sekarang kita bahas. AIDS ini itu disebabkan oleh virus yang disebut sebagai virus HIV. Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Bentuknya kayak gini nih. Jadi bulat, terus ada apa ini, tonjolan-tonjolannya keluar. Oke? Ini namanya, ini bentuk dari virus HIV. Terus, apa yang dia serang? Virus HIV ini menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Jadi, sistem kekebalan tubuh kita diserang, sehingga tubuh kita nggak kebal lagi terhadap kuman atau penyakit. Ketika ada penyakit, misalkan, maka tubuh kita nggak bisa ngelawan. Ya malah kadang-kadang, kalau kalian mau cari tahu orang-orang yang sakit AIDS ini pada bagian terakhirnya, pada tingkat akhirnya itu banyak banget penyakit yang timbul pada tubuhnya. Oke? Terus apa ciri-cirinya? Nah, pada awal-awal tahun, pada 5 sampai 7 tahun pertama, si penderitanya terlihat seperti orang sehat. Oke? Karena AIDS ini awalnya nggak kelihatan penyakitnya. Oke, jadi yang pertama dia serang adalah sistem imun, maka sistem imun yang dia rusak secara perlahan-lahan, sehingga dalam beberapa tahun awal si penderita terlihat seperti orang sehat. Namun, makin lama kekebalan tubuhnya akan semakin menurun, makin mudah dia sakit. Nah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya timbul gejala penyakit lain yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh, timbul penyakit-penyakit lain yang muncul gara-gara ya adanya kuman atau bakteri. Contohnya misalkan timbul penyakit TBC. Terus kalau dia sariawannya nggak sembuh-sembuh, malah kadang-kadang Akak pernah dapat cerita ada yang mulutnya sampai jamuran. Oke, jadi jamur masuk ke dalam tubuh dan nggak bisa dilawan oleh sistem imun tubuh, sehingga ya jamurnya kemana-mana. TBC yang bakteri penyebab sakit di paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri nggak bisa dilawan sehingga TBC-nya ya nggak sembuh-sembuh, meninggal gara-gara penyakit-penyakit itu. Terus seperti apa penyebarannya? HIV/AIDS ini menyebar ketika ada pertukaran cairan, oke, antara tubuh penderita dengan
orang lain. Oke, dan penyebaran cairan itu bisa terjadi pertama gara-gara penggunaan jarum suntik secara bergantian untuk obat larang, terus jarum-jarum yang digunakan untuk tato dan lain-lainnya. Oke, ini penyebarannya. Termasuk penyebarannya gara-gara pergaulan bebas. Oke, gara-gara hubungan seksual dan terutama ketika dilakukan tanpa ikatan pernikahan. Oke, ini penyebaran HIV/AIDS. Terus apa akibatnya? Nah, karena HIV/AIDS ini belum ada obatnya, obat yang ada hanya untuk memperlambat prosesnya, bukan untuk mengobati, menghilangkan virusnya, tapi untuk memperlambat prosesnya. Dan akibatnya, kematian. Penyebab kematiannya bukan gara-gara AIDS-nya, tapi gara-gara penyakit lain yang nggak bisa dilawan oleh sistem imun tubuh. Sistem imun tubuh kita udah lumpuh, sehingga ketika timbul bibit penyakit itu nggak bisa dilawan. Sehingga tubuh nanti terkena banyak jenis penyakit, dan itu yang mengakibatkan kematian. Oke, ini yang pertama, AIDS. Yang kedua, kita ngebahas penyakit yang namanya gonore. Oke, gonore ini sering disebut sebagai kencing nanah karena ciri-cirinya pas kencing, buang air kecil, yang keluar adalah nanah. Oke, ini gonore. Nah, apa penyebabnya? Gonore ini disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan Neisseria gonorrhoeae. Oke, bentuknya kayak gini nih. Ini bentuk bakterinya. Terus menyerang apa? Gonore ini menyerang organ reproduksi pada pria ataupun wanita. Seperti apa ciri-cirinya? Ya, seperti yang kak sebut tadi. Ada rasa sakit dan keluar nanah saat kencing pada laki-laki. Kalau pada wanita, terjadi keputihan. Oke, keluar cairan putih berwarna kekuning-kuningan atau kehijau-hijauan pada perempuan. Gak hanya keluarnya pada saat kencing. Oke, ini ciri-cirinya. Gara-gara seperti ini, keluar cairan putih, maka disebut sebagai kencing nanah. Terus, gimana cara penularannya? Penularannya gara-gara pergaulan bebas, gara-gara hubungan seksual yang terjadi tanpa ikatan pernikahan. Oke, atau ada orang yang gonta-ganti pasangan. Ini penularannya. Terus, akibatnya apa? Ya, akibatnya rasa sakit. Rasa sakit ketika kencing. Oke. Terus kalau seandainya seorang ibu hamil mengalami gonore ini, maka bayi yang ia lahirkan bisa mengalami kebutaan. Ini akibatnya penyakit gonore. Yang ketiga, penyakit sipilis atau kalau bahasa kitanya raja singa. Nah, apa penyebabnya? Sipilis ini disebabkan oleh bakteri Troponema pallidum. Ini gambar bakterinya. Bakterinya berbentuk spiral, panjang spiral, kayak cacing. Tapi ini ukurannya sangat kecil ya, ukuran bakteri. Terus kemudian apa yang dia serang? Ya sama kayak gonore, ini menyerang organ reproduksi pria dan wanita. Terus seperti apa ciri-cirinya? Kalau sipilis, ciri-cirinya itu berupa luka. Luka pada tempat masuknya bakteri. Jadi ada luka di sekitar alat reproduksi. Oke, ini ciri-ciri sipilis. Terus kemudian luka ini menyebar ke organ-organ berikutnya, dan itu jadi ciri lanjutan. Sipilis nggak cuma menyerang organ reproduksi pria dan wanita, tapi dia juga bisa menyerang organ tubuh lainnya, menyebar dan menyerang organ tubuh lainnya. Dan ini yang berbahaya. Oke? Seperti apa bisa menular? Sipilis ini penularannya hampir sama seperti HIV. Dia menular lewat pertukaran cairan. Yang pertama bisa terjadi gara-gara pergaulan bebas. Oke, hubungan seksual antar penderita dengan orang lain yang nanti juga bisa tertular sipilis. Terus kemudian dia juga bisa menular lewat penggunaan jarum suntik secara bergantian untuk obat larang, tato, dan lain-lainnya. Ini penularan sipilis. Kemudian apa akibatnya? Karena ini menyerang organ-organ tubuh, maka yang pertama akibatnya adalah rasa sakit, terus kemudian kerusakan organ. Oke, organ tubuh yang diserang itu akan mengalami kerusakan. Ini akibat dari sipilis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penyakit yang keempat, herpes. Namanya khusus pada alat reproduksi namanya herpes simplex genitalis. Nah, apa penyebabnya? Herpes ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2, nama virusnya. Gambarnya kayak gini. Oke. Terus kemudian apa yang diserang?
Herpes simplex genitalis, genital itu artinya alat pengeluaran urin, oke, di sekitar alat reproduksi. Dia menyerang kulit di sekitar alat reproduksi, oke. Kemudian menyerang anus. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri herpes itu ada rasa gatal dan kemerahan, ya di daerah sekitar ini nih. Ada rasa gatal, kemerahan, lalu kemudian berkembang menjadi lepuh-lepuh kecil yang bisa pecah dan menimbulkan luka. Ketika lepuhnya pecah, maka dia akan berubah jadi luka. Kemudian, seperti apa penularannya? Ya, penularannya kontak fisik dengan penderita. Oke, kontak fisik itu ya kontak fisik, saling bersentuhan. Misalkan ada orang kena herpes, kan ada gatal nih. Terus bagian yang gatalnya dia garuk. Lalu kemudian kita salaman sama orangnya. Oke, itu kontak fisik kan? Maka virusnya nempel di tangan kita. Dan ketika kita menyentuh bagian-bagian tubuh kita, maka virusnya nanti akan sampai di sana. Oke? Ini herpes. Terus apa akibatnya? Karena mengakibatkan rasa gatal dan kemerahan, ya karena bisa luka, maka yang pertama akibatnya adalah rasa sakit. Kemudian kulit melepuh dan gatal, dan ini akan sangat mengganggu. Oke? Ini herpes. Kemudian keputihan. Kalau penyakit-penyakit yang kita bahas tadi di awal, dari nomor 1 sampai nomor 4, HIV AIDS, gonore, sipilis, sama herpes, itu terjadi bisa pada pria dan bisa pada wanita. Nah, kalau keputihan ini terjadi pada wanita. Oke, hanya pada wanita. Laki-laki nggak ada yang mengalami keputihan. Apa penyebabnya? Penyebabnya bisa banyak. Cuma penyebab secara umum itu adalah Candida albicans, jamur Candida albicans, yang menyerang daerah bagian kewanitaan. Oke, terus bisa disebabkan oleh bakteri, bisa disebabkan oleh parasit juga. Ini bentuk jamurnya, ini bentuk jamur Candida albicans. Oke, apa yang diserang? Alat reproduksi wanita. Terus kemudian apa ciri-cirinya? Disebut keputihan gara-gara adanya cairan putih yang keluar, oke, dari organ kewanitaan. Putihnya nggak cuma putih, tapi agak berwarna keabu-abuan, kekuning-kuningan, atau putih keabu-abuan. Kemudian cairan itu juga berbau, bau nggak sedap dan mengakibatkan gatal-gatal. Oke, ini ciri-ciri keputihan. Nah, keputihan ini penyebabnya gara-gara kurang dijaganya kebersihan pada bagian kewanitaan. Kurang bersih. Oke, sehingga jamur, bakteri, sama parasit bersarang di sana. Selain itu, keputihan ini juga bisa dijadikan sebagai ciri bahwa sedang terjadi masalah pada organ kewanitaan. Oke. Jadi kalau ada masalah organ kewanitaan, penyakit-penyakit lain atau masalah lainnya biasanya diawali dengan terjadinya keputihan. Nah, apa akibatnya? Yang pertama, kalau ini dibiarkan terus-menerus, tidak diobati, tidak dicari apa penyebabnya, karena dia adalah ciri-ciri awal dari penyakit lain pada organ kewanitaan, maka kalau dibiarkan, ya bisa terjadi kerusakan organ. Oke? Itu tadi keputihan. Kalau keputihan hanya terjadi pada wanita, nah sekarang kita bahas epididymistis. Kalau ini hanya terjadi pada pria. Kok sini tulisannya keputihan? Ini tulisannya epididymistis ya. Ini kita ubah dulu. Oke, epididymistis. Masih ingat kan apa itu epididymis? Kita belajar epididymis ini pada bagian organ reproduksi pria. Epididymis ini adalah saluran yang tepat berada di belakang testis, yang menempel pada testis. Oke, tempat pematangan sperma, epididymistis, tempat menyimpan sperma sementara. Nah, epididymistis ini adalah peradangan pada epididymis. Oke, epididymisnya meradang, membengkak. Jadi ada pembengkakan di sana dan terasa sakit. Apa penyebabnya? Epididymistis ini itu penyebabnya ada banyak. Bisa karena iritasi zat kimia, ada zat kimia yang masuk ke dalam lalu mengakibatkan epididymisnya meradang. Ada komplikasi prostatektomi. Apa itu prostatektomi? Prostatektomi itu pengangkatan prostat. Jadi prostat, kelenjar prostat pada laki-laki diangkat. Kenapa diangkat? Bisa diangkat, bisa diakibatkan yang pertama, kenapa prostatnya diangkat? Karena kanker. Pada laki-laki ada namanya nanti kanker prostat.
kanker kelenjar prostat. Oke, kalau nggak dijaga kesehatannya bisa kena kanker. Dan ketika dia kena kanker, ya terpaksa kelenjar prostatnya itu diangkat. Atau bisa jadi karena infeksi oleh mikroorganisme. Ada mikroorganisme yang masuk ke dalam, bakteri misalkan, lalu menginfeksi epididymis, sehingga kemudian dia meradang. Dan penyakit peradangannya disebut sebagai epididymitis. Nah, apa yang diserang? Yang diserangnya adalah saluran epididymis pada organ reproduksi pria. Ini gambar juga salah. Ini harusnya gambar pria nih. Oke? Apa ciri-cirinya? Yang pertama, nyeri dan pembengkakan pada skrotum. Tahu kan skrotum? Skrotum ini adalah kantong yang membungkus testis. Jadi terasa membengkak. Kemudian keluarnya nanah pada uretra. Uretra ini saluran kencing, sekaligus saluran keluarnya sperma. Nah, keluar nanah dari sana. Kenapa? Ya, nanahnya berasal dari epididymis yang mengalami infeksi. Kemudian, ketika keluar sperma, maka pada spermanya terdapat darah. Oke, ada darah yang keluar pada cairan sperma. Ciri-ciri epididymitis. Apakah menular? Bisa jadi menularnya gara-gara pergaulan bebas. Oke, penularannya terutama yang gara-gara infeksi oleh mikroorganismenya ini nih. Jadi mikroorganismenya nanti keluar bersama dengan sperma. Oke, gara-gara pergaulan bebas nanti menular bukan dari pria ke wanita, tapi dari pria ke wanita. Terus dari wanita itu bisa menularkannya ke pria lain. Jadi penyebab bisa menular gara-gara pergaulan bebas, gonta-ganti pasangan. Apa akibatnya? Ya rasa sakit pada epididymis, peradangan pada epididymis, rasa sakit pada epididymis. Oke, ini penyakit yang keenam. Ini tadi HIV/AIDS, gonore, sifilis, herpes, keputihan, sama epididymitis. Ini adalah penyakit-penyakit organ reproduksi pada pria ataupun wanita. Kalau keputihan khusus pada wanita, kalau epididymitis khusus pada pria, kalau yang lainnya bisa pada dua-duanya. Yang menular bisa menular dari satu penderita ke orang lain, oke? Dan hampir semuanya bisa menularnya gara-gara hubungan seks, oke? Gara-gara pergaulan bebas. Nah, gimana caranya biar kita tidak sampai terkena ini? Oh ya, penyakit lainnya selain 6 ini ada banyak juga sebenarnya, oke? Ada yang menular, ada yang tidak menular. Contoh yang tidak menular misalkan kalau pada pria yang tadi kelenjar prostat, kanker kelenjar prostat itu nggak menular, kanker itu nggak menular. Kalau pada wanita, kanker serviks, kanker mulut rahim yang biasanya menjadi sangat berbahaya bagi wanita, bisa mengakibatkan kematian. Oke, itu nggak menular. Terus gimana cara mencegahannya? Ya biar nggak terkena kanker, ya pola hidup harus dengan sehat. Oke, banyak-banyak makan sayur, makan gizi seimbang, kemudian olahraga. Dan satu lagi, saran untuk orang-orang yang menurut dokter biar tercegah kanker, ya hidup dengan bahagia. Nah, cara penjagaan penyakit secara umum. Secara umum, penyakit organ reproduksi tadi bisa kita cegah dengan yang pertama, bersih. Oke? Hidup dengan bersih, terutama membersihkan alat reproduksi bagian luar dengan air bersih. Dan khusus bagi wanita, bersihkan dari depan ke belakang. Oke? Jadi kalau mau cebok misalkan, dari depan ke belakang. Siram dari depan ke belakang. Kenapa? Kalau dari belakang ke depan, ya kan posisinya yang di belakang itu anus. Oke? Dan ada bakteri-bakteri yang ada di anus yang nggak boleh masuk ke dalam saluran reproduksi. Bisa-bisa kalau dari belakang ke depan nanti dia masuk ke dalam saluran reproduksi. Ini yang pertama, harus bersih. Yang kedua, harus kering. Maksudnya kering apa? Ya jaga agar alat reproduksi kita selalu kering. Karena kalau lembab akan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri ataupun jamur. Oke? Yang ketiga, nyaman. Pakai pakaian dalam yang nyaman, yang berbahan katun dan lembut serta menyerap keringat. Dan jangan terlalu ketat. Oke? Kemudian dalam sehari ganti celana dalam itu 2-3 kali. Ketika udah mulai ngerasa nggak nyaman, ya udah langsung diganti. Jangan sampai berhari-hari pakai celana dalam yang sama. Selain nggak nyaman juga jorok. Oke? Yang keempat, potong. Apa ini potong? Rambut di sekitar organ reproduksi. Oke? Kalian udah remaja, ya kita nggak usah malu-malu ngomongin ya. Kalau udah remaja, pasti udah ada tumbuh rambut di sekitar alat reproduksinya. Nah, biar dijaga kebersihannya, maka harus sering dipotong. Oke?
bagi yang muslim, agama kita pun menyarankan itu dipotong. Kalau bagi laki setiap hari Jumat. Oke, sunnahnya setiap hari Jumat biar dapat pahala hari Jumat. Kenapa harus dipotong? Gara-gara kalau panjang itu akan jadi sarangnya kuman, sarang bakteri. Terus kemudian ini olahraga. Sebenarnya nggak cuma olahraga, tapi yang penting pola hidup yang sehat. Rajin-rajin berolahraga, lalu kemudian konsumsi buah dan sayur. Intinya makan makanan yang seimbang. Oke, makan makanan dengan gizi seimbang. Nah, selain 5 ini, ada satu hal lagi yang paling penting harus Kak sampaikan. Agar kita terhindar dari penyakit organ reproduksi, maka yang paling penting jangan melakukan hubungan seks di luar nikah. Apalagi bagi kalian yang masih remaja. Oke? Jangan pernah sekalipun melakukan hubungan seks di luar nikah, apalagi sampai gonta-ganti pasangan. Kenapa? Karena selain ini dilarang oleh agama, nggak ada satupun agama yang bolehkan ini, dilarang oleh agama kita. Terus kemudian, agar kita terhindar dari penyebaran penyakit. Oke? Jangan pernah lakukan sama sekali di luar nikah. Oke? Ini yang paling penting. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Untuk khusus laki-laki, yang pertama, longgar. Oke? Jangan pakai pakaian dalam yang terlalu ketat. Kenapa? Ya, kan ada di laki-laki kan ada skrotum, testis berada di dalam skrotum. Kalau terlalu ketat, nanti skrotumnya tertekan ke bagian tubuh dan itu tidak sehat bagi testisnya. Oke. Terus yang kedua, mandi. Kurangi mandinya, ini nggak hanya mandi biasa ya, tapi kurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Kenapa? Karena suhu panas akan mengganggu proses spermatogenesis. Oke. Testis berada di luar tubuh kita agar suhunya nggak terlalu panas. Kalau suhunya lebih dari 36 derajat Celcius, maka proses spermatogenesis atau pembentukan sperma ini akan terganggu. Terus yang ketiga, sehat. Maksudnya hidup dengan sehat. Hindari makanan minuman beralkohol dan hindari rokok. Ini yang paling penting nih, rokok. Lihat kan di bungkus rokok itu ada tulisan merokok dapat mengakibatkan bla 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 bla. Salah satunya apa? Kemandulan. Oke? Apa itu kemandulan? Ya, kemandulan bisa terjadi gara-gara spermanya rusak, gara-gara rokok. Kak punya teman yang bercerita gara-gara dia ngerokok, setelah dia nikah, bertahun-tahun dia nikah, dia belum juga dapat anak. Gara-gara apa? Gara-gara hobi dia ngerokok. Setelah ngerokoknya diberhentikan, beberapa bulan setelah rokoknya berhenti, istrinya hamil. Oke? Jadi benar-benar rokok ini ngerusak. Terus gimana dengan wanita? Khusus wanita, cara pencegahan penyakitnya pertama harus bersih. Organ kewanitaannya harus bersih. Kemudian ketika lagi menstruasi, maka ganti pembalut sesering mungkin. Oke? Ya, karena selain kotor, itu juga menjadi tempat penyakit nanti kalau dibiarkan, tempat bibit penyakit. Yang kedua, harus sehat. Hindari, meskipun disarankan untuk membersihkan organ kewanitaan, tapi jangan terlalu sering. Hindari menggunakan sabun pembersih kewanitaan terus-menerus. Apa penyebabnya? Sabun pembersih ini akan mengakibatkan organ kewanitaan jadi kering. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sabun pembersih ini sifatnya basa. Sementara lingkungan di dalam organ kewanitaan itu harus dijaga agar tetap asam. Sabun pembersih itu basa, akan mengurangi keasamannya. Kenapa harus asam lingkungannya? Asam itu akan membunuh bakteri atau kuman yang masuk ke dalam. Ketika dia nggak asam lagi, maka kemampuan untuk membunuh kumannya jadi berkurang, sehingga rentan kena penyakit. Oke? Ini cara penjagaan penyakit khusus wanita. Oke? Sip. Ini materinya, cara pencegahannya, dan kita udah selesai materi sistem reproduksi dari pertama pembelahan sel sampai penyakit dan cara pencegahan penyakit. Nah, pada bagian berikutnya, pada video berikutnya, kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Ini materi berikutnya yang akan kita pelajari. Oke? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau agak terlalu panjang. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.